Oke, sekarang kita mulai. Sekarang anggap saja Citra sudah mulai ini, mulai dari awal ya. Salam dulu. Oke, ulang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Citra? Kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Kira-kira apa yang mau dibicarakan sekarang Citra? Anak-anak yang bandel bawa HP padahal tidak disuruh sama guru-gurunya. Oke, berarti ada anak-anak ya, anak-anak sekolahan ya yang membawa HP padahal itu tidak disuruh oleh bapak dan ibu guru. Terus kalau menurut kamu baiknya seperti apa untuk anak-anak itu yang bawa HP ataupun apa? Baiknya disimpan dulu di rumah. Kalau guru mengizinkan membawa HP, di bawah HP. Oke, berarti anak-anak itu harus ada izin dari bapak dan ibu guru ya. Ya, jadi selain dari ada izin dari bapak dan ibu guru, kira-kira menurut Citra apalagi trik ataupun cara supaya mereka itu punya ada memperingati mereka itu, mengingatkan supaya tidak mau. Ada nggak cara lain lagi? Ada. Sebaiknya guru-guru datang cepat, terus guru BK-nya jaga di luar gerbang, lalu periksa satu-satu tas mereka, apakah mereka bawa HP seperti cermin, litin, atau apakah yang tidak boleh diizinkan di sekolah. Oh, jadi seperti itu ya. Berarti tidak hanya untuk bawa handphone ya. Berarti ada cermin, lipstik, kemudian guru BP dan guru BK harus berdiri di depan gerbang. Terus ada lagi enggak yang lain yang harus dilakukan oleh guru misalnya untuk mengantisipasi supaya tidak membawa handphone ataupun seperti apa itu? Masih ada? Berikan dulu peringatan. Oh, berarti semacam peringatan ya. Kira-kira kalau dari temannya mungkin pengurus OSIS ataupun apa, ada enggak menurut kamu yang memang mereka itu mau berbuat untuk mengantisipasi untuk siswa yang membawa handphone ini kalau buat mereka? Ada. Sebaiknya mereka razia setiap kelas. Razia setiap kelas ya. Iya. Dan OSIS-nya itu harus selalu aktif. Oh, OSIS harus selalu aktif. Oke, bagus ini luar biasa ini. Terus dari ketiga cara itu tadi, yang pertama guru BK harus berdiri depan gerbang sekolah, kemudian untuk melakukan razia ya, kemudian OSIS juga harus aktif untuk melaksanakan razia. Kira-kira kalaupun hal itu terjadi nanti kira-kira kapan menurut Citra atau bagaimana caranya? Apakah harus dijadwalkan atau seperti apa kalau menurut Citra? Saya sih dimulai hari Senin karena kita mulai pembelajarannya. Oh ya, berarti kita harus mulai hari Senin ya. Terus yang hari Senin itu yang razia siapa saja ini? Apakah guru BP, guru BK, atau guru-guru yang lain, atau anggota OSIS-nya? Anggota OSIS dan guru BK atau BP. Oke, waduh, bagus sekali. Biar ada tanggung jawab ya. Terus nanti kalaupun Citra masuk di pengurus OSIS enggak? Bagi kelas 3 sudah enggak masuk lagi, Pak.
Oh gitu ya, ya ya, ya bagus ya ini. Berarti nanti kalau memang, tapi kalau mau Citra nggak masuk di situ, tapi paling tidak ada kontribusinya kan. Iyalah, nanti saya coba konfirmasi ke guru BK ya. Nanti untuk hari Senin kita coba untuk melaksanakan gajian. Mungkin ada lagi Citra yang ingin mau disampaikan? Nggak ada ya? Gitu saja. Oke, ya makasih Citra ya atas coachingnya. Jadi Sama-sama. seperti itu. Oke. Sekarang saya coba ke Nur Atika. Nur Atika. Mana Nur Atika? Mana suaranya Nur Atika? Apa? Oke, sekarang giliran kamu nih yang coaching ini. Tentang kebersihan sekolah yang kurang, Pak. Oke, anggap kebersihan sekolah ya. Oke, sekarang Citra seolah-olah berhadapan sama saya ini. Jadi langkah yang pertama kan harus salam dulu, kemudian apa-apa. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nur Atika, kira-kira apa ini yang kita bicarakan ini? Kebersihan sekolah sangat kurang, Pak. Dan kebanyakan pintu sekolah, jendela banyak yang rusak. Oke, berarti kebersihan sekolah, kemudian pintu dan jendela ya yang ada di bagian kelas-kelas itu banyak yang terbuka. Terus menurut kamu untuk kebersihan sekolah ini biar rutin, gimana menurut kamu cara membersihkannya? Bagi setiap siswa dalam kelas itu, Pak, lebih baik dalam tugas kelas, tugas komisarnya harus datang lebih awal, Pak. Oke, berarti petugas komisariatnya harus datang lebih awal. Terus menurut kamu di samping petugas komisariatnya yang harus cepat datang, apalagi kira-kira? Siswa-siswa yang tidak memiliki tugas komisaris, bila cepat datang harus cepat membersihkan halaman sekolah atau kelasnya. Oh iya, berarti yang siswa petugas di kelas membersihkan di kelas, kemudian yang lain itu di luar halaman sekolah ya. Atau mungkin ada lagi cara yang lain selain dari petugas komisariat datang kemudian membersihkan halaman kelas, kemudian yang lainnya di halaman sekolah. Yang lain kira-kira ada enggak? Apa kira-kira? Di setiap kelas, Pak, banyak sapu yang hilang. Jadi pengurus OSIS kan biasanya meminta iuran OSIS, Pak. Jadi setiap bulan atau 1 hingga 2 bulan itu, Pak, uang dari iuran itu dibantu untuk membeli sapu bagi kelas yang tidak memiliki sapu. Oh begitu ya, supaya kebersihan itu berjalan. Jadi pengurus OSIS itu dengan iuran itu untuk memberikan peralatan kebersihannya seperti sapu, kemudian dialokasikan untuk kelas-kelas ya. Kira-kira menurut kamu dari apa yang kamu sampaikan ini, bagaimana caranya agar bisa kita atur rencana pelaksanaannya? Menurut kamu seperti apa dalam hal rencana aksinya? Bagi guru BK harus datang lebih awal dari guru mata pelajaran yang lain agar bisa mengawasi siswa yang datang bagi kelas-kelas yang lain. Oh begitu ya, berarti guru BPBK juga harus datang lebih cepat ya untuk mengawasi. Berarti kapan ini waktunya ini? Apakah pembersihan ini di pagi hari atau bagaimana menurut kamu? Dimulainya hari Senin pagi hari, Pak. Oh Senin pagi hari, iya. Berarti mantap ya. Iya. Jadi menurut kamu hari Senin itu kita sudah harus mulai melaksanakan pembersihan kelas ataupun memberikan informasi ya kepada petugas komisariat, kemudian teman-teman yang lain sudah akan lebih cepat. Jadi saya kepinginnya lebih cepat datang ini hari Senin ini, biar kita lihat bagaimana kita melaksanakan pembersihan. Mungkin ada lagi yang lain yang mau dibicarakan, Atika?
Itu aja, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya kepingin ini nanti harapannya untuk Nuratika juga ikut terlibat dalam pembersihan kelas itu. Oke, Nuratika, Ya, kebetulan saya juga punya jam pelajaran harus masuk kelas. Makasih ya. ya. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum iya, warahmatullahi sama. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ke Saidatun Nakia. Iya, Pak. Oke, jadi kamu masalahnya apa ini? Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini Nakia gimana ini? Apa masalahnya nih yang mau dibicarakan sama saya? Jadi permasalahannya itu, Pak, siswa yang sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas, tapi sebagiannya ada yang bermain di luar di saat dalam jam pelajaran masuk. Oh iya ya, berarti ada siswa yang sebagian itu sudah mulai belajar, kemudian ada sebagiannya lagi juga masih keliaran di luar kelas ya. Iya. Jadi menurut kamu gimana caranya untuk ini menurut kamu untuk siswa yang Kalau menurut saya sih lebih baik siswa diberikan peraturan atau keyakinan. Terus siswa ditegur ketika melakukannya secara terus-menerus. Iya, berarti ada dua ya, diberikan keyakinan, ada aturan juga yang mengatur mereka, kemudian diberikan teguran terus ya. Oke. Jadi kalaupun diberikan aturan atau keyakinan itu kira-kira bunyi peraturannya seperti apa menurut Nakia? Seperti jika ada sebagian siswa yang sedang berada di luar kelas, sebaiknya teguran. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya masih sebaiknya masih di dalam kelas, karena kan Pak, jika ada sebagian siswa yang berada di luar kelas kan sama saja itu tidak menghargai guru. Iya, berarti ada unsur tidak menghargai guru. Nah, kalaupun keyakinan kelas itu yang dibuat menurut Nakia, bunyinya seperti apa Nakia? Kalau semacam keyakinan tidak boleh. Ya. Boleh pakai kata tidak bolehnya, Pak. Kalau yang itu kan tidak boleh, jadi harus. Ya. Seperti apa keyakinan? Sebaiknya siswa jangan berada di luar kelas ketika jam pelajaran masuk. Oh, berarti siswa tidak boleh ada di luar kelas kalau jam sudah masuk. Atau mungkin ada yang lain lagi. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mungkin ada lagi menurut Nakia yang kedua. Ketika ada guru di dalam kelas, sebaiknya siswa itu walaupun mereka masuk ke dalam kelas, tapi sebaiknya mereka mendengarkan penjelasan yang diterangkan oleh ibu guru, karena ada banyak siswa yang tidak melakukan hal seperti itu. Oke, nah ini menarik ini bagi saya ini. Jadi nanti saya coba ini ya untuk keyakinan kelas itu. Atau ada lagi yang lain Nakia untuk kesepakatan atau keyakinan kelas di samping yang 2 poin tadi yang kamu sampaikan, ada enggak? Enggak ada sih, Kak. Oke, jadi cuman ada lagi permasalahannya, Pak. Masalahnya iya, itu nanti yang lain, masalah yang kedua itu nanti. Nah, sekarang kan kita masih masalah yang satu. Nah, sekarang saya lanjut untuk tanggung jawabnya. Kira-kira dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah diutarakan sama Nakia, menurut Nakia, keyakinan kelas itu apakah ditempel di dinding atau diumumkan di siswa yang lain atau bagaimana menurut Nakia terkait dengan keyakinan kelas itu?
Kalau untuk ditempel di dinding Pak, percuma. Soalnya kalau ditempel di dinding, siswa masih mau merusaknya dan merobeknya. Tapi kalau diumumkan di satu sekolah, kayaknya bisa Pak. Tapi mereka masih saja melakukannya secara terus-menerus kalau diumumkan seperti itu. Iya, jadi kalau berarti ditempelkan itu nanti gampang disobek sama yang lain, kemudian diumumkan juga mereka masih. Kalau menurut Nakia gimana? Agar tidak disobek, tidak gimana menurut Nakia? Kalau menurut saya sih Pak, diberikan teguran aja Pak. Kalau mereka masih mau melakukannya itu tuh harus diberikan teguran gitu, harus disanti agar mereka tuh tidak melakukannya secara terus-menerus. Oke, diberikan teguran ya. Waduh, luar biasa. Ini menarik ini bagi saya. Oke, jadi nanti ini catatan saya. Terus menurut Nakia ada enggak unsur lain atau orang lain yang mungkin akan membantu baik itu yang sifatnya kelembagaan? Misalnya kalau kita kan di sekolah itu kan ada OSIS atau kira-kira mereka kalaupun dijadikan unsur membantu dalam hal ini apa saja kira-kira ya menurut Nakia? Mungkin disampaikan ke orang tua ataupun apa? Menurut Nakia seperti apa? Sebaiknya disampaikan dulu ke guru BK jika mereka melakukannya mereka melakukannya sebanyak 3 kali, terus dipanggil aja orang tuanya agar mereka itu mempunyai kesadaran gitu, agar mereka itu tidak melakukannya lagi. Hari yang pertama yang mereka lakukan itu kan mereka masih belum mempunyai kesadaran, udah ditegur sama guru BK, udah ditegur sama dari OSIS, ketua OSIS juga udah ditegur sama guru mata pelajarannya, tapi mereka masih saja melakukannya. Tapi jika mereka melakukannya secara terus-menerus atau sebanyak 3 kali, sebaiknya mereka itu dipanggil orang tuanya agar mereka itu menyadari kesalahannya gitu. Oke, waduh menarik sekali nih bagi saya ini yang disampaikan Nakia. Berarti nanti guru BP-nya yang membuat peringatan, kemudian sampai 3 kali ya. Nanti kemudian kalau masih mengulang, jadi guru BK-nya mengetahui kepala sekolah akan memberitahu orang tua dan dilakukan pemanggilan. Mungkin ada lagi yang lain selain dari itu Nakia? Udah nggak ada sih Pak, itu aja. Oke, udah nggak ada. Oke, luar biasa ini. Jadi saya tertarik ini, mudah-mudahan cepat kita masuk sekolah sehingga biar nanti apa yang kita bicarakan ini kita sampaikan kepada yang bersangkutan seperti Guru BP. Oke, kalau memang demikian, kebetulan saya punya jam masuk kelas ini Nakia. Jadi terima kasih tentunya ya. Ya, sama-sama di kelas mana Pak? Ya ini kan anggap saja kita selaku siapa semua ya jadi iya Pak. Jadi responnya ya Pak, makasih Pak. Jadi itu yang saya bicarakan. Oke, waduh luar biasa ini kalau begini siswa saya orangnya hebat-hebat kalau begini. Nah, sekarang saya berikan refleksinya ya. Jadi untuk permasalahan yang disampaikan oleh si Citra, kemudian Nur Atika, Saidatun Nakia. Jadi caranya coaching nanti. Sekarang saya masih belum rekam ini. Karena coaching ini adalah tugas saya yang akan dinilai oleh Direktorat Kementerian. Jadi saya belum rekam ini. Nah, nanti yang kita rekam nanti coachingnya seperti ini. Tadi kan kita sepakati coaching itu ada yang langsung tatap muka, kemudian coaching yang seperti online sekarang ini. Nah, tinggal nanti kita praktekkan yang tatap muka dan online ya. Jadi coba disusun lagi masalah-masalah yang bagus. Masalah yang sekarang sudah bagus, cuma dibuatkan lagi kalimat-kalimat penyampaiannya, kalimat-kalimat percakapannya yang lebih yang bagus lagi lah. Ya, paham ya?
Paham, paham Pak. Paham, Pak. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti ada pun hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana pengembangannya, nanti kita ketemu lagi seperti ini. Kemudian yang ingin saya sampaikan, proses pembelajaran kita dalam bahasa Inggris ini bagus juga seperti ini anak. Nanti kalaupun di sekolah kita bertatap muka, kemudian di ruang Zoom seperti ini bagus juga kita belajar. Karena di ruang Zoom ini kalian bebas untuk menyampaikan hal-hal yang ada dalam pikirannya. Jadi kalau di kelas itu kan agak malu, mungkin canggung. Sebenarnya enggak boleh malu karena memang proses belajar biasa. Kalau menurut kalian gimana ini acara Zoom kita seperti ini? Bagus, Pak. Itu bagus. Ya, bagus itu. Gimana Tika? Dan Gimana? siswanya juga nggak terlalu takut nih untuk menyampaikan presentasinya gitu. Iya, jadi kita harus sering-sering begini anak. Jadi untuk sekarang ini proses pembelajaran itu seperti ini dia. Ada yang online, ada yang offline. Jadi kita ini hebat loh. Sudah bisa melaksanakan proses pembelajaran yang sistemnya online walaupun masih pada coaching seperti gitu. Jadi bagus ini. Saya maunya kita ini, apalagi sebentar bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tentunya siswa banyak yang tidak hadir deh nanti ke sekolah. Lihat saja. Sehingga menurut saya untuk proses pembelajaran itu ya seperti ini bagus. Jadi sistem pembelajaran itu harus, kalau era sekarang ini harus bersifat online begini, bagus. Ini Kaila kemana saja sih, kok timbul tenggelam kayak kapal selam ini? Gimana Citra? Baru masuk. Citra angkat tangan, gimana Citra? Bawa HP hari Senin Pak. Untuk hari Senin, ya dibawa saja. Kalau orang-orang yang saya pilih ini dibawa saja HP-nya. Nanti kalau memang di Rajia, nanti bilangin aja disuruh sama Pak Agus bilang. Karena ada kegiatan coaching. Jadi Siapa kita saja mantap. yang disuruh bawa HP Pak? Kalian ini yang kamu, kemudian Atika, Kaila, sama Saidatun Nakia, sama si Mita ya, kalau memang dia punya HP. Emang dia punya HP? Punya Pak, cuman kayaknya nggak terlalu aktif di WA dia. Oh, enggak terlalu aktif di WA. Ya sudah, nanti kalau memang Paling Kaila, TikTok, ya gimana? paling TikTok minta aktifnya. Oh, TikTok itu. Tapi kan kalau memang kita sepakati bahwasanya kita akan melaksanakan coaching, mungkin dia paham kan untuk mengikuti Ya. kegiatan. Karena kalian ini adalah orang-orang pilihan saya yang memang masuk dalam coaching yang akan dinilai oleh kementerian. Sebentar aja saya akan melakukan Zoom dengan Pak fasilitator dari pengawas yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi terkait dengan masalah ini, makanya saya adakan latihan coaching menggunakan sistem online seperti ini. Nah, kemudian nanti hari Senin itu kita akan coba coaching melakukannya di sekolah, langsung tatap muka. Dan kita mengevaluasi kegiatan kita hari ini. Nah, Kaila yang belum masuk ini, yang belum coaching ini. Tadi yang lain semua sudah loh, Kaila. Oke. Sekarang mau enggak kamu di coaching? Kamu sudah punya masalah enggak? Enggak sih, soalnya saya Gimana? ada. Oke, ada. Oke, sekarang saya coba coaching Kaila ya. Anggap saja Kaila sekarang mau bertemu saya, ingin menyampaikan permasalahannya. Jadi Kaila kan paham kalau bertemu dengan guru pertama kan harus salam, kemudian permisi Pak, saya mau
bercerita dengan Bapak terkait dengan ada masalah yang ingin saya sampaikan. Oke, kita coba mulai ya. Untuk Citra, Saidatun Nakia, Nuratika nonaktifkan, dan kita coba ya untuk Kaila. Silakan Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kaila? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak kabarnya? Baik juga kan? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja ini Kaila. Terus gimana ini? Apa yang perlu kita perbincangkan ini untuk hari ini? Jadi gini Pak, di kelas kita itu banyak yang nyontek, cuman ketutup sama sifatnya aja yang baik. Itu gimana sih? Oh gitu ya. Ini nyontek dalam hal apa ini? Apa nyontek dalam ulangan atau nyontek yang apa ini maksudnya Kaila ini? Ada sih, ada yang ulangan, latihan gitu. Iya. Berarti banyak siswa yang nyontek ya? Ya. Itu rata-rata yang di kelasnya Kaila atau yang mana ini? Banyak juga sih di kelas lain, tapi kayak di kelas saya banyak. Oh gitu ya, berarti banyak ya. Kalau menurut Kaila bagus enggak kalau nyontek itu? Misalnya kalau ulangan, latihan. Menurut saya sih nggak bagus sih, soalnya tidak mencerminkan jiwa ke seorang siswa dan bisa merugikan siswa lain. Iya, berarti ada dua ini ya, tidak mencerminkan jiwa kesiswaan, kemudian merugikan kelas lain. Kira-kira menurut kamu merugikan siswa yang lain itu seperti contohnya seperti apa ini? Kemudian tidak mencerminkan seperti apa? Seperti kayak kemarin kan ada yang nyontek di kelas saya, tapi nilai dia tuh lebih tinggi dari yang belajar gitu. Kayak kasihan sama yang belajar. Oh, itu berarti maksudnya merugikan orang teman lain itu ya? Iya. Oke, waduh, bagus ini. Terus menurut kamu selain dari merugikan teman lain, kemudian tidak mencerminkan kejujuran, ada enggak yang hal-hal lain tentunya dari menyontek ini menurut kamu lagi? Itu saja. Nggak ada sih, itu aja. Oke, nah kita ngomong masalah nyontek nih, kemudian nyontek itu merugikan orang lain, tidak mencerminkan kejujuran. Kira-kira menurut kamu untuk mengatasi masalah nyontek ini menurut kamu seperti apa? Kalau menurut saya mereka harus diberi hukuman agar jera dan tidak melakukan perbuatan menyontek lagi. Oke. Berarti memberikan hukuman agar tidak menyontek lagi. Terus cuma itu atau ada lagi yang lain caranya menurut kamu? Ya, kamu coba. Cuman itu aja kayaknya. Cuman itu saja ya. Jadi terus dalam misalnya kalau dalam ulangan itu menurut yang Kaila saksikan, kenapa kok sampai bisa ini ya? Sampai bisa kok mereka itu nyontek atau ulangan, apa enggak ada pengawasnya? Pengawasnya ada, cuman karena mungkin pengawasnya kurang memperhatikan, lengah gitu, jadi banyak yang ambil kesempatan buat nyontek. Oh begitu ya. Iya, berarti ada pembiaran, kemudian ada kesempatan-kesempatan di luar dari ketidakjelian pengawas itu menyaksikan itu. Iya. Oke, bagus ini. Jadi kan sebentar lagi kita juga mau persiapan untuk pelaksanaan sumatif ulangan juga ini. Berarti untuk kedepannya lagi, kalau ulangan yang ke depan ini, apalagi kalian kan kelas 3 dan lagi untuk masuk sumatif. Kira-kira trik-trik melaksanakan ulangan itu seperti apa menurut kamu supaya tidak ada penyontekan ataupun apa? Mungkin HP-nya disita, apa yang digunakan untuk menyonteknya disita aja sama pengawas. Oh begitu ya, berarti mereka bisa nyontek melalui HP ya, mungkin seperti itu ya Kaila ya? Ya, lewat Google. Oh, lewat Google ya. Oke. Nah, menarik ini. Jadi saya sudah menangkapi apa yang kamu sampaikan nih.
ya, kira-kira untuk langkah kita terkait dengan menyontek ini ke depannya mulai hari Senin, Selasa untuk hari-hari sekolah ini, kira-kira bagaimana caranya di samping aturan tadi ya, ada hukuman itu, menurut Kaila, apakah mungkin seperti menyampaikan pengumuman ataupun apa seperti apa supaya mereka tidak nyontek atau bagaimana? Mungkin ada dari Kaila. Nggak Gimana? ada. Nggak ada Nggak sih, ada. cuma. Ya. Oh, cuma itu berarti memberikan hukuman. Oke. Jadi semuanya sudah saya catat ini. Waduh, bagus sekali. Jadi saya jadi penasaran ini kenapa kok sampai bisa nyontek siswa-siswa saya ini. Apalagi sampai tidak mencerminkan kejujuran mereka kan di dalam melaksanakan tugas. Baik. Mungkin itu saja Kaila, masih ada lagi atau gimana nih? Sudah itu aja. Oke, sudah itu saja. Waduh, terima kasih ya Kaila sudah memberikan percakapan terkait dengan terkait dengan nyontek ini. Oke, waduh, bagus sekali ini kalau memang begini. Nah, dari setiap permasalahan ini, permasalahan Citra, permasalahan Atika, permasalahan Kaila, permasalahan Nakia, jadi tolong dikemas lagi. Jadi prinsip coachingnya seperti itu tadi. Yang pertama berangkat dari identitas. Tujuan. Tujuan itu menceritakan tentang permasalahan yang ada di dalam pikiran siswa yang akan melakukan coaching. Nah, setelah tujuan, identifikasi. Nah, misalnya seperti punya Saidatun, punya semuanya, itu sudah melingkupi itu tadi. Nah, masalahnya Kaila, persoalan nyontek, kemudian diidentifikasi gimana caranya mereka kok bisa sampai, apakah ada pembiaran dari pengawas dan kan seperti itu tadi pertanyaan saya. Itu namanya identifikasi. Kemudian rencana aksinya. Nah, rencana aksi masuk. Nah, kira-kira menurut Kaila untuk langkah-langkahnya, misalnya hari Senin nanti apakah kita berikan pengumuman atau apa, nah, itu termasuk rencana aksi dari Saidatun Nakia juga membuat apakah menempel di dinding, katanya tadi ya tidak, karena nanti akan mereka sobek kembali. Nah, itu masuk di rencana aksi. Kemudian yang terakhir tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini tadi yang penuh itu di Saidatun Nakia. Kalau Kaila tadi saya harus menanyakan tanggung jawab itu. Kira-kira menurut Kaila orang yang bisa membantu agar siswa tidak dapat menyontek lagi ini siapa kira-kira? Nah, itu sebenarnya harus ada pertanyaan itu dari saya. Tapi saya sampai lupa tadi itu Kaila. Saking bagus. Mungkin yang bisa membantu. Jadi seperti itu coaching itu. Jadi saya harapkan sebelum saya akhiri pertemuan ini, iya gimana Kaila, gimana Kaila? Mungkin yang bisa membantu siswa-siswa yang menyontek bisa diberi pengarahan oleh guru atau teman-teman kelasnya yang pintar gitu. Oke. Iya. Bagus. Jadi saya minta sebelum saya akhiri pertemuan kita siang ini, tolong masalah-masalah yang sudah di coaching ini, latihan coaching ini, tolong dicatat, dibuatkan, disusun kalimatnya yang bagus lagi. Karena ini nanti yang akan menjadi bahan kita di dalam melaksanakan coaching. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri ini perjumpaan kita ini? Saya minta gimana Citra? Kilo kesusun kata apa? Ya pokoknya kamu kan bisa ya nanti kan bisa di Google ada, mungkin di Google itu ada bahan-bahan coaching. Nah, jadi bisa diketemukan ya. Jadi saya minta untuk semuanya ini, kalau bisa kita lanjutkan pertemuan-pertemuan yang begini di hari-hari lain itu untuk belajar anak. Jadi untuk belajar kita seperti ini bagus loh menurut saya. Karena kalian bisa merespon apa yang saya tanyakan. Kemudian kalau memang tidak paham kan bisa kita saling nanya di sini. Kemudian saya juga bisa mempresentasi
bahan-bahan pelajaran dari sini kalian bisa menyaksikan. Jadi proses belajar sekarang seperti itu anak. Jadi mainnya di online karena kalian ini berada di zaman now istilahnya kan, abad 21 ini. Oke? Ya, semuanya dihidupkan mikrofonnya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri pertemuan ini? Tidak. Tidak ada. Ya, oke. Kalau memang seperti itu, terima kasih atas partisipasinya. Yakin kalian adalah anak-anak hebat yang insya Allah mungkin nanti akan mencapai cita-cita dan tujuannya. Yang penting belajar tetap dilaksanakan. Oke, kita foto bersama dulu. Bisa foto bersama? Coba masing-masing buka kameranya, kemudian Nggak pakai jilbab. ya pakai dulu loh, biar kita foto bersama dulu di room ini. Aduh, ini lagi di luar. Ya, gimana Tika raise hand. Kenapa Tika? Gimana? Dalam bagian tujuannya Pak menceritakan tentang apa? Ya, tujuan Menceritakan tentang masalah yang Atika saksikan. Tujuan itu adalah masalah yang Jangan bawa HP sih, Kak. ya misal pokoknya semua masalah itu banyak. Misalnya itu Pak, saya ini punya rendah nilai saya ini, kenapa ini? Itu masalah itu. Nah akhirnya saya tanya, kenapa kok sampai bisa rendah nilainya? Berarti kamu tidak belajar nih. Nah misalnya seperti itu. Cenayang ya. Oke, saya langsung foto bersama walaupun tidak ada ya. Saya cuma biar saya saja yang memperlihatkan Ya, ini. Pak. Semuanya aja, Pak. Ya, kalau Gimana? Kaila nggak bisa katanya. Oh, nggak Lagi bisa juga di kamera luar. saya nggak bisa kebuka ya. Oke, mungkin kita akhiri untuk pelajaran. Ada lagi pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Nggak ada, Pak. Sudah ada? Nggak ada. Oke, ya terima kasih untuk semuanya. Insya Allah apa yang kita laksanakan ini akan ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Nanti kamu akan merasakan. Baik, terima kasih. Kita jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Nanti kita sering untuk Zoom ya, untuk persiapan ini. Bahan-bahan pelajaran kita karena kalian kelas 3 sudah siap dengan soal seperti itu ya. Iya. Sudah paham ya? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nadira. Jika aku bisa